Pertama-tama kita Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka press release atau pindahan rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025 dan diungkap rekan-rekan penyidik dari Subdit 2 Perbankan Ditipideksus Baris Krim Polri. Perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini didasari oleh laporan polisi nomor LPB 311 bulan Juli 2025, tanggal 2 Juli 2025, serta surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 646 7 Romawi 22 225 di Tipideksus tanggal 3 Juli 2025. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur, setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Baris Krim Polri, dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 Subdit Perbankan di Tipideksus Baris Krim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka
yang terdiri kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP, 50 tahun, selaku kepala cabang pembantu, yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH, 43 tahun, selaku Consumer Relation Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR, 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT, 36 tahun, dengan peran sebagai ex-pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi core banking system dan melakukan pemindah bukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R, 51 tahun, dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT, 38 tahun, dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu ES, 60 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional. Yang Ya, itu tadi saudara keterangan yang disampaikan terkait dengan jaringan pembobol bank melalui kepala cabang, saudara, di mana ada 2 kasus di sini dan ada keterkaitan di mana ada 2 tersangka yang merupakan sindikat pembobol bank, saudara. Dan 2 tersangka ini disinyalir ada kaitannya dengan kasus yang menyebabkan meninggalnya kepala cabang Bank BUMN yang sudah diinformasikan sebelumnya, saudara, di mana jaringan sindikat pembobol bank ini kemudian mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Untuk meyakinkan kepala cabang untuk melakukan kejahatan ini, kepala cabang kemudian diancam keluarganya akan disakiti jika tidak mengikuti perintah. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, ancaman hukuman yaitu 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Yang ketiga, tindak pidana transfer dana, pasal 82, pasal 85, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan denda 20 miliar.
Yang keempat yaitu tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman yaitu penjara 20 tahun serta denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut melakukan pengembangan kepada pelaku yang lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan pencarian dalam jaringan sindikat pembobolan bank tersebut dengan menargetkan rekening dorman. Tentunya saat ini kami dari Direktorat Baris Krim Polri terus melakukan pengembangan kepada pelaku lain yang terlibat dalam jaringan sindikat pembobolan bank yang menargetkan rekening dorman guna pengungkapan secara jelas tindak pidana yang dilakukan. Mendasari kejadian yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan di Direktorat Baris Krim Polri, kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati lagi dan senantiasa selalu memantau rekening secara rutin, memperbarui data diri secara berkala dan mengaktifkan notifikasi transaksi untuk mencegah nasabah menjadi rekening dorman yang menjadi sasaran jaringan sindikat pembobol bank. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Kabak Penum. Terima kasih Bapak Brigjen Helvi Assegaf selaku Direktur Tindak Pidana Eksus Baris Krim Polri yang tadi yang dilakukan dari Direktorat Eksus. Rekan-rekan media, saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya, namun dalam pelaksanaan kegiatan pengungkapan tentunya kita memahami adanya kolaborasi dan koordinasi antar lembaga. Mungkin nanti bisa juga disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada PPATK terkait masalah tentang perjalanan keuangan yang diselidiki, kemudian dari Jaksa Agung yang selama ini masih tetap berkoordinasi dengan pihak Bareskrim. Untuk itu silakan, nanti ada beberapa pertanyaan yang diarahkan kepada ketiga narasumber yang di depan kami ini. Saya kasih kesempatan untuk tiga dulu, ya. Yang satu, dua, kemudian tiga, ya. Iya, sebutkan nama dan ya. Dari media mana. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Taufik dari CNN, mau bertanya terkait kasus ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi kan disebutkan bahwa ini kan menyasar rekening dorman gitu, dan tadi Pak Dir sempat menyebutkan bahwa ini dilakukan transaksi sekitar 42 kali dalam waktu 17 menit. Nah, pertanyaannya adalah pertama, ini dari ada berapa rekening dorman yang dibobol oleh pelaku dalam waktu 17 menit itu, apakah ada banyak atau dia hanya menyasar satu tapi yang memiliki nominal rekening yang besar? Itu pertama. Yang kedua itu kan ini kan disebutkan bahwa ini juga terkait dengan sindikat kemarin yang ada di Polda Metro Jaya. Nah, apakah ini emang baru dilakukan atau sebelum-sebelumnya juga ada, dan kenapa maksudnya modus seperti ini tuh jadi tren baru gitu, pembobolan rekening dorman gitu. Terus itu dulu dua. Baik, terima kasih. Langsung kami jawab aja, Mas Taufik. Yang pertama kami sampaikan bahwa uang tersebut berasal dari satu rekening dorman. Ya. Kemudian terkait dengan sindikat yang kami tangani ini memang berkaitan dengan yang ada di Polda Metro, dan kebetulan laporannya awal ada LP di sini. Ya, kemudian kita melakukan pencarian, namun ternyata begitu ada kejadian di Polda Metro, sudah ditangkap di Polda Metro di sana, sehingga kita tinggal komunikasi dengan penyidik dari Polda Metro. Untuk perkara ini ada beberapa yang dalam proses dan saat ini dalam proses penyidikan. Nanti tentunya akan kita informasikan lebih lanjut. Ada kasus-kasus lain atau buronan yang masih dicari? Ya, kasusnya. Baik, terima kasih Mas Taufik. Yang kedua, silakan Bu Ayu.
Sebutkan dari media mana? Ya, selamat siang Pak Dir, Pak Kabak semuanya. Izin Pak, saya Ayu dari Tirto, mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, itu kan kalau yang terkait dengan kasus yang di Polda Metro itu kan ada keterlibatan TNI ya Pak. Nah kalau di jaringan ini, apakah ada oknum juga dan kerjasama dan koordinasi dengan pihak TNI-nya seperti apa? Terus kedua, kalau di Polda Metro itu kan juga ada sosok S yang memberikan data awal rekening-rekening dorman ini. Nah apakah di jaringan ini juga sosok pemberi data rekening dorman di BNI ini sama gitu sosoknya S juga atau ada yang lain. Terus satu lagi mereka ini sebelum dari rencana BNI dan BRI ini apakah ada rencana sebelumnya misalkan ada target bank-bank lain gitu atau memang sebelumnya mereka juga udah pernah melakukan hal yang serupa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk perkara di kita masih dalam pendalaman. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang lain akan kita informasikan. Kemudian pemberi informasi rekening dorman tadi di Polda Metro tadi diinformasikan inisial S ya. Untuk di kita inisial D yang saat ini dalam proses pencarian. Terkait dengan masalah rencana ini sedang terus kita komunikasikan dengan penyidik Polda Metro untuk mendapatkan fakta. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga, silakan. Sebutkan nama dan dari medianya ya. Cek. Selamat siang Pak Dir dan Pak Kabak. Izin saya Irfan dari IDN Times. Melengkapi pertanyaan teman-teman yang sudah diutarakan tadi. Ada kemungkinan mungkin ini ya, kasus ini kan lebih dari satu kali dilakukan oleh sindikat. Tapi saya ingin bertanya terkait dengan 204M ini, rencananya pembagian keuntungannya bagaimana dari mastermind-nya sendiri gitu. Kan pasti dia yang mengatur berapanya kepada pihak-pihak tertentu. Dari 9 tersangka ini berapa sih keuntungan mereka dan kacapnya ini dapat berapa dari 204 miliar yang direncanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita sedang melakukan pendalaman dengan tindak lanjut kita, yaitu konfrontasi nanti dengan seluruh tersangka. Ya nanti hasilnya akan kita informasikan lebih lanjut kepada teman-teman media. Karena ini perlu fakta ya, bukan hanya sekedar informasi saja, tapi harus kita buktikan karena uang itu belum sempat berpindah. Jadi sudah berpindah, kita amankan, belum sempat dinikmati oleh mereka. Gitu ya. Dengan cepat kita melakukan pemblokiran sehingga mereka belum sempat mencairkan uang tersebut. Ada sebagian yang sudah dicairkan, langsung kita amankan juga. Baik, sebelum kita melangkah ke sesi kedua, mungkin dari Sekretaris Utama PPATK, Bapak Irjen Pol Albert Sianipar, bisa menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh media tadi. Kami persilakan. Belum ya? Dari Pak Sugeng, cukup. Baik, kita ke sesi kedua, pertanyaan ya nomor 1, kemudian nomor 2, lalu nomor 3. Ya, silakan, mic-nya dikasih. Tetap nama dan medianya disampaikan. Iya Pak, izin saya Zulfakar dari Berita 1 TV. Pertama adalah tadi kan disebutkan ada pencucian uang ya Pak. Ini sebenarnya modusnya atau bentuk pencucian uangnya itu apa? Dan pertanyaan kedua, selain pengungkapan hari ini sebenarnya akan ada rencana dari para pelaku ini tindak pidana khusus lainnya seperti apakah dana ini akan digunakan sebagai untuk judi online atau dana narkotika. Tadi kan sempat juga dicairkan beberapa dana ya Pak. Sebenarnya diperuntukkan niat awalnya untuk apa sih Pak dari para pelaku ini? Terima kasih.
Bisa diulangi yang pertama tadi apa? Yang pertama, tadi kan ada soal pencucian uang, Pak. Bentuk pencucian uangnya ini modusnya bagaimana sih, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan untuk bentuk pencucian uangnya, yaitu salah satunya dengan menukarkan uang tersebut dengan uang falas yang dipindahkan ke rekening pihak lain yang menjadi penampungan tadi, ya. Dan kita sudah melakukan pemeriksaan kepada penjual falasnya atau money changernya, yang saat ini dengan pendalaman, dan kita terus berkoordinasi dengan JPU. Kemudian terkait peruntukannya, mereka Ya, saudara, itu tadi disampaikan oleh Brigjen Helmi Asegaf, Dirtipi Deksus Bareskrim Polri yang sudah menetapkan 9 tersangka terkait dengan jaringan pembobol bank lewat kaca bank, saudara. Dari 9 tersangka dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama, kelompok pelaku berinisial AP dan GRH yang merupakan karyawan bank. Kemudian klaster yang kedua yakni eksekutor dengan inisial C, DR, NAT, R, dan TP. Dan di mana inisial C ini, saudara, adalah mastermind atau aktor utama dari jaringan ini. Kemudian ada kelompok ketiga, yakni kelompok pencucian uang. Ada 2 tersangka yakni inisial DH dan ES. Tadi juga disampaikan oleh Brigjen Helmi Asegaf, saudara, yang sedang dicari ini ada inisial D, di mana inisial D ini adalah pemberi data rekening dorman yang hingga saat ini masih dicari keberadaannya. Dan saudara, jaringan sindikat pembobol bank ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset, sehingga mereka bisa meyakinkan kepala cabang untuk melakukan kejahatan ini. Dan yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, adalah barang bukti uang senilai 204 miliar ke dalam 5 rekening penampungan yang sudah diambil, saudara, ketika uang ini diambil. Kemudian ada transaksi mencurigakan. Untuk terkait dengan pelibatan PJK. Jadi di perkara ini tidak saling mengenal awalnya. Jadi yang deder tadi, pelaku utama, itu yang mencari orang-orang yang punya hubungan dengan PJK. Jadi mencari dia, setelah dia mendapatkan, dia mencari juga orang-orang yang bisa membuat rekening penampungan. Setelah terkumpul, mereka berkomunikasi di beberapa tempat, dan itu beberapa kali, baru mereka membuat rencana sesuai dengan skema yang tadi kita sampaikan. Artinya, membuat rencana secara utuh, mereka mencari orang-orang yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan akses ke PJK. Sehingga mereka bisa melakukan itu semua setelah lengkap sampai dengan pembuat rekening penampungan. Lagi? Oh, untuk pemilik rekening tersebut inisialnya S. Ya, pengusaha tanah. Dia di rekening di tempat kepala cabang itu membuat rekening atau seperti apa, Pak, sampai datanya itu bisa ketahuan? Maksudnya nasabah yang lain itu datanya. Ya, itu yang kita sedang cari, yang tadi saya sampaikan si D tadi. D. Oke, cukup ya. Kita kasih kesempatan tadi yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Hamam dari Tempo. Ingin tanya Pak, untuk Pak Dir. Kemarin kan di Reskrim Polda Metro Jaya mengatakan bahwa
untuk kasus yang di sana itu saldo rekening Dorman yang dibobol sekitar 70 miliar. Apakah 70 miliar itu bagian dari ini juga Pak atau terpisah? Yang kedua adalah tadi Pak Dir bilang mereka ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Nah, mereka saat menjalankan modusnya itu mengaku atau Satgas ini kan biasanya identik dengan lembaga tertentu ya Pak? Dari kementerian kah atau dari instansi seperti Polri atau TNI? Dan Saudara, TV Dexus mengamankan barang bukti senilai 204 miliar. Ini adalah uang yang ditransfer dari rekening Bank Dorman yang belum sempat dibagi-bagikan kepada para pelaku dan sudah diamankan oleh polisi. Ya, Pak, ya. Pembobolan rekening dalam kasus seperti ini, pembobolan rekening Dorman, apakah bisa dibobol tanpa ada orang dalam atau kasus seperti ini pasti melibatkan orang dalam dari perbankan? Mungkin untuk yang pertanyaan terakhir bisa dari Pak Dir atau dari PPATK. Mereka mengaku Satgas Perampasan Aset di salah satu tersangka tadi yang inisialnya NA meyakinkan orang-orang yang direkrut tadi untuk bisa membantu. Dan barang bukti itu sudah kita sita juga. Kemudian yang kedua, sosok D ini perannya sebagai pemberi informasi rekening Dorman yang akan menjadi target. Artinya orang internal perbankan ya Pak D? Bukan. Oh, bukan. Ya, nanti kita dalami lebih lanjut, kita informasikan. Yang ketiga, pembobolan apa harus dengan orang dalam. Pembobolan bisa menggunakan cara-cara yang konvensional yang tadi disampaikan, harus melalui pihak PJK atau oknum PJK. Bisa juga dengan illegal access melalui hacker. Ya, dan itu kan sudah beberapa kali kita lihat ada perkara yang seperti itu. Cukup ya? Oh iya Pak, tadi berarti yang 70 miliar itu beda ya Pak? Ya, terpisah. Terpisah, oke. Tidak, di luar yang ini. Oke, cukup ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Berkenan dari Bapak Albert Sianipar, mungkin ada penyampaian bagaimana terkait dengan PPATK, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan rapat, Bapak Brigjen Pol Helvi Asagaf, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini kami tentu tadi selain ingin menambahkan beberapa pertanyaan yang secara tidak langsung juga ditujukan kepada kami, perlu kami sampaikan bahwa sesuai sambutan di awal oleh Bapak Pimpinan, kegiatan ini bisa terungkap karena adanya respon cepat dalam rangka melakukan analisis dan penyidikan terhadap tadi adanya kegiatan illegal access yang melakukan perintah transaksi dalam tempo cepat, durasi dalam waktu yang pendek ke rekening-rekening maupun perusahaan-perusahaan perorangan yang sifatnya money malls yang di dalam biasa kita kenal dengan nomini. Tapi dalam kasus ini kendali dan kuasa pemanfaatan rekening itu ada pada si perusahaan maupun si perorangan money malls. Tadi oleh teman dari
berita 1 ditanyakan modus operandinya. Di sini terjadi memang kompleks. Dan sampai saat ini PPATK sudah membuka sampai di layer ketiga. KUPA, kegiatan usaha pedagang valuta asing, dan 3 orang pemilik rekening money malls tadi. Yang mana ternyata 2 entitas ini melakukan transferring dana hasil peretasan itu masuk ke sisanya ada sekitar 54M. Inilah yang dimintakan oleh Bank BNI maupun rekan-rekan penyidik Mabes Polri untuk dilakukan upaya follow the money, follow the asset. Dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung. Adapun modus operandi yang memang terlihat jelas di sini adalah kegiatan dengan melakukan upaya pengaburan transaksi keuangan tadi yang kita biasa kenal di dalam modus-modus tindak pidana pencucian uang, smarting. Dia pecah-pecah, dia bagi-bagi, kemudian dia ada U-turn di sana karena salah satu money malls tadi, rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi yang merupakan pimpinan Bank BNI. Jadi modusnya U-turn. Kemudian ada upaya-upaya membuka rekening dalam tempo 1 sampai 6 hari sebelum tanggal kejadian 21 Juni 2025. Kenapa bisa terdetek? Karena dibuka dalam waktu yang sangat dekat, terus kemudian terjadi perputaran transaksi yang cukup besar dalam waktu singkat. Selanjutnya, modus yang berikutnya tadi, dana tadi terkirim masuk ke perusahaan jasa remittance, masuk ke dompet digital, Gojek, GoPay, kemudian ditarik tunai, dan terakhir dipakai untuk kepentingan pribadi. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irjen Pol Albert Sianipar selaku Sekretaris Utama PPATK RI. Berikutnya berkenan untuk Direktur D Jampidum Bapak Dr. Sugeng Rianta untuk bisa menyampaikan terkait dengan kasus yang ditangani oleh Barreskrim Polri yang akan ada kaitannya dengan pihak kejaksaan. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Pak Direktur TPDeksus Barreskrim, yang kami hormati Sekretaris Utama PPATK dan Pak Kabag Penum dan teman-teman semua. Kami pertama ingin menyampaikan apresiasi dari Kejaksaan bahwa teman-teman Barreskrim telah mengungkap kasus ini dengan cepat. Ini tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah timeline-nya. Perkara ini kami supervisi langsung dan teman-teman penyidik sangat intens gelar dengan kami koordinasi, dan tentu dalam rangka koordinasi kami memberikan banyak masukan dan akhirnya banyak yang sudah ditindaklanjuti, salah satunya keberhasilan hari ini. Yang kedua, tentu dari kami yang tentu nanti akan bertugas membawa perkara ini ke pengadilan. Kami mewakili kepentingan masyarakat maupun kita semua, terutama mewakili integritas terhadap kepercayaan terhadap integritas sistem keuangan kita. Membutuhkan perkara ini dapat diungkap secara komprehensif, menyeluruh, jelas. Karena ini tidak hanya tindak pidana, mohon maaf, seperti tindak pidana konvensional, misalnya hanya sekedar merampok, yang mungkin korbannya hanya ya orang itu saja. Mohon maaf dengan tidak mengecilkan arti korban itu. Tetapi tindak pidana yang sifatnya organis krim begini, apalagi menggunakan illegal access, ciri utamanya ini juga akan mengakibatkan mungkin
terganggunya kepercayaan masyarakat kepada integritas sistem keuangan BJK. Maka kepentingan kita bersama, dan tadi kita juga diskusi, salah satu yang kita lindungi adalah justru itu. Kepercayaan pada integritas sistem keuangan itu yang harus dijaga. Dan ini kita berhasil dengan cepat, kontribusi juga dari bank yang dirugikan cepat melapor, cepat bertindak, manajemen resikonya, teman-teman penyidik juga cepat, kerugian 204 dapat dipulihkan. Ke depan kita ingin bahwa kejahatan-kejahatan begini memang terus harus diusut sampai kepada akar maupun hulu sampai hilirnya. Kalau kita lihat ini sindikat, tadi disampaikan ada perusahaan-perusahaan yang kemudian misalnya tukar falas, ini harus dicek bagaimana kepatuhannya. Karena misalnya perusahaan BJK ini ada kewajiban yang namanya wajib lapor. Sebagai pihak pelapor wajib melakukan pelaporan-pelaporan berdasarkan kepatuhan yang sudah ditetapkan PPATK maupun undang-undang. Ketika ini kemudian tidak dilakukan, ini juga kemudian perlu kita cermati bersama agar ini tidak terulang. Yang kedua, kami ingin menambahkan terkait ada pertanyaan dua yang menurut kami perlu kami garis bawahi. Satu, bentuknya tadi. Bentuk TPPU tadi Pak Direskrim Tipideksu sudah sampaikan. Memang ini perlu didalami dan kami sudah koordinasi terkait dengan BJK-nya. Kok bisa cepat banget ya? Terima misalnya tukar falas, duit dalam bentuk banyak tanpa dimintai katakanlah identitas. Kita ini mau nuker uang $1 saja. Kalau kepada lembaga penukaran falas resmi itu kan ditanya KTP. Ini kok bisa cepat ya? Duit sekian miliar masuk ke rekening. Nah ini tentu kami sudah koordinasi, ini perlu didalami. Karena inilah sebenarnya praktek TPPU. Tindak pidana asalnya sudah jelas, TPPU-nya ini yang kemudian harus kita clearkan. Yang kedua adalah dari sisi mitigasi resiko. Ini BRI juga kena dicoba. BNI ini sudah terjadi tapi bisa kita selamatkan. Kemudian di kami juga ada satu perkara lagi kasus yang sedang dalam proses pendalaman. Ada bank lain tapi tentu bukan pada tempatnya kami sampaikan. Tapi intinya sama bahwa mengincar rekening dorman dengan sindikat ini terjadi. Nah, mitigasi resiko perlu ditingkatkan. Apakah sistem keamanan sibernya, kemudian sistem katakanlah pengendalian kepatuhan internal di bank itu, tentu ini melibatkan nanti dari OJK, dari BI, sistem pembayaran, segala macam perlu duduk bersama dan ini perlu bersama-sama memerangi yang seperti ini. Karena kalau enggak, nanti teman-teman penyidik akan terus menangkap, tapi sumber masalahnya enggak pernah kita benahi, kemudian akan terus terjadi, dan ketika terjadi terus, sekali lagi kepercayaan pada integritas sistem keuangan turun, maka ini kemudian kepentingan negara yang dirugikan. Dalam posisi itu kami di Kejaksaan mendorong dalam bentuk koordinasi dalam tahap pra penuntutan, koordinasi penelitian berkas agar ini menyeluruh sehingga nanti ketika dibuka di pengadilan masyarakat bisa melihat dengan utuh bahwa sistem integritas keuangan kita masih bagus. Ada coba-coba yang kemudian ingin membobol tapi bisa terdeteksi sejak dini dan kemudian dilakukan penegakan hukum. Demikian kiranya tambahan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Sugeng Rianta sebagai Direktur D Jampidum. Rekan-rekan media, demikianlah rilis pengungkapan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri. Dengan demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian media semua. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu.
Saudara, kita baru saja menyaksikan konferensi pers di Bareskrim Polri mengenai pengungkapan jaringan pembobol bank yang menyasar atau memburu rekening dorman. Jaringan ini atau sindikat ini melaksanakan kegiatannya dengan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Ada sejumlah tersangka yang telah ditetapkan oleh kawanan pelaku yang mengaku Satgas Perampasan Aset ini yang memburu dana sekitar sebesar 204 miliar dari sebuah bank BUMN, saudara.